Semua orang dengar ceramahnya Nabi tenang. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, heboh di Madinah. Kenapa heboh? Ada orang tawaf di Mekah, anu saja nak baca, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ada sahabat, ya Rasulullah, ada aliran sesat, dia tawaf cuma baca, ya Rahim, ya Rahim. Nabi penasaran, pergi lihat, betul, tawaf Rahim, Rahim saja disebut, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nabi ikut dari belakang, terbawa arus, Nabi juga ikut, ya Rahim, ya Rahim, ya. Wah, marah ini orang, siapa ini ikuti saya? Dia balik, dia tidak tahu, dia banting Nabi, cak. Siapa kau? Ikuti saya. Kalau bahasa Bugis, pacobi-cobi. Saya lapor kau sama nabiku. Kata ini orang tadi ya Rahim. Saya lapor kau sama nabiku. Nabi tambah cemas. Berarti aliran sesat betul ada nabinya. Siapa nabimu? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Langsung muncul Jibril. Itu kalau ada yang sakiti Nabi langsung muncul Jibril, Pak. Seperti itu iklan rokok. Mana biro? Ada yang sakiti Nabi langsung muncul Jibril. Marah Jibril, banting. Jangan. Kenapa? Anu kasihan, dia tidak tahu saya Muhammad. Nabi bilang Jibril kasih tahu. Akhirnya dia kasih tahu, sayalah Muhammad bin Abdullah. Wih, langsung menangis sini. Ya Rasulullah, maafkan saya tidak tahu, saya orang bodoh. Saya diutus dari kampungku, tidak ada kasihan orang pintar di kampung saya. Sayalah orang yang paling pintar. Modal ya Rahim, ya Rahim. Mau makan ya Rahim, mau mandi ya Rahim, mau tidur ya Rahim. Itu saja modalku. Kata ini orang, ya Rasulullah, tapi saya sangat mencintaimu ya Rasul. Nabi lalu ini orang berkata, ya Rasulullah, kira-kira saya nanti masuk surga, kok ajak saya masuk surga ya Rasul? Padahal modal ya Rahim saja sudah nabanting lagi Nabi. Coba, ya Rasulullah, kok ajak saya masuk surga? Apa kata Nabi? Saya akan mengajakmu masuk surga karena engkau mencintaiku. Wow, ini orang gembira, masuk surga. Coba bayangkan. Ini Pak, sudah ada banting Nabi, modal ya Rahim, karena cinta sama Nabi, diajak masuk surga. Kita maulid kan karena cinta sama Nabi. Kalau kau tidak mau sebut maulid, ya sudah, bilang saja sirah nabawiyah. Kenapa ada telur? Karena dulu orang-orang Bugis itu maknanya apa? Kenapa telur? Kenapa bukan kelapa? Karena kita berharap orang yang hadir di maulid ini menjadi bibit masa depan orang Islam. Kenapa pakai ketan? Kenapa bukan nasi? Karena diharapkan selesai maulid kau merapat, menyatu seperti rapatnya ini ketan. Itu maknanya. Kenapa songkoloknya kuning? Kenapa tidak warna merah? Kuning itu warna keemasan. Diharapkan selesai kau maulid orang cinta seperti cintanya orang sama emas. Itu maknanya. Sekarang masuk neraka tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, maka mari kita ceramah tidak pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ini ceramah pakai. Saudara-saudara sekalian, apa mau dengar? Yang bagus. Bagaimana polisi kasihan tentara tidak bingung, pemerintah tidak bingung. Kamu ceramah menyesat-nyesatkan, akhirnya orang bertengkar, akhirnya masjid ribut gara-gara itu. Jangan. Itulah sebabnya ada namanya imam mazhab. Di Indonesia terkenal imam mazhab 4, di Maroko itu 9 imam mazhab. Coba, yang bagus kau maulid, iya. Kau tidak maulid, iya. Yang maulid silahkan maulid. Jangan kau bilang sesat yang tidak maulid. Yang tidak maulid tidak usah kau maulid. Yang penting jangan kau bilang sesat yang maulid. Selesai. Kau tidak mau berdoa bersama selesai sholat, tidak usah. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama. Enak kan kita? Coba enaknya kalau kita semua ini elemen bersatu, ya, kompak, tidak saling menyalahkan, sama Nabi kita, sama Tuhan kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru Pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat
para pengantar sudah kembali. Dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah. Yarloman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar. Datang malaikat, tanya 5 perkara. 5 pakutanana malaikat. Kalau baik solatnya, tidak usah bingung, solat yang akan jawab pertanyaan kita. Sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu, ya, ada orang pulang ceramah, dengar taksiah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kau bungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Tidak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi tidak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih, kenapa ada gogos ini? Tidak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut. Sebelum kita masuk di kubur, sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratul maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratul maut. Madang nasa ngogi kan macam-macam itu orang sakaratul maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratul maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang-orang sakaratul maut naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratul maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratul maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tuh kau mati ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masuk kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil raja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit, ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai, wita totu. Belajar ki mengaji, wita tu wita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka
seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup, kau pelihara solatmu. Sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, itawa jagonya barusan kuda apa ini. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago, orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir kir kir, nakir, kau maju nakir. Nabi bilang, mungkar nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang, kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu, saya tanya, Marrabuka. Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Bu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang, tapi tidak kada wani. Coba itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama kalau mau selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki sholat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.